Parfum saat ini telah banyak berubah. Kemajuan ilmiah memungkinkan untuk memproduksi semua jenis aroma di laboratorium. Semakin banyak merek parfum dan aromanya pun semakin inovatif. Bahkan setiap produk parfum disertai dengan iklan, dan produk tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Parfum sudah dikenal dan dipakai oleh masyarakat ribuan tahun yang lalu. Parfum merupakan bagian dari upacara keagamaan. Parfum yang digunakan biasanya terbuat dari tanaman atau mur yang khusus digunakan untuk upacara keagamaan tertentu. Parfum sudah berusia ribuan tahun dengan bukti ditemukannya parfum pertama yang berasal dari Mesir kuno. Parfum berasal dari bahasa Latin yang berarti melalui asap atau uap. Karena pada awalnya parfum itu seperti dupa yang harus dibakar terlebih dahulu. Selanjutnya parfum disempurnakan lagi oleh bangsa Persia, bangsa Arab, dan bangsa Romawi. Parfum bisa menjadi identitas karena bisa menggambarkan karakter penggunanya. Lalu siapa penemu parfum dan di mana parfum pertama kali ditemukan? Istilah parfum berasal dari bahasa Latin yang artinya melalui asap atau uap. Sejarah parfum konon dimulai sejak zaman Mesopotamia dan Mesir kuno. Sampai saat ini parfum yang tertua telah ditemukan di Pulau Sirpus oleh tim arkeolog Italia. Mereka menemukan situs yang menunjukkan kalau di sana dulu telah dibangun sebuah industri parfum seluas 4.000 hektar yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu pada zaman perunggu. Tokoh pembuat parfum paling tua yang tercatat adalah seorang wanita ahli kimia bernama Taputi. Nama wanita ini muncul pada sebuah prasasti kuno sebagai seorang penemu parfum di Mesopotamia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Taputi menyuling sari bunga dan ramuan lain hingga menghasilkan minyak beraroma wangi. Taputi juga telah mengembangkan metode untuk teknik ilustrasi aroma yang akan menjadi dasar pembuatan parfum. Teknik dan metode yang kemudian diturunkan kepada penerusnya. Pada masa itu parfum juga sudah ada di daratan Cina, India, Hindu, Arab, Yunani, dan Romawi. Lalu di sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, ketika orang Mesir sudah menemukan kaca, mereka menggunakannya sebagai botol parfum. Saat itu parfum digunakan orang Mesir sebagai bagian dari ritual keagamaan. Selain itu parfum juga digunakan sebagai kosmetik atau pengobatan. Pada tahun 1922 para ahli arkeolog Inggris menggali makam Raja Firaun ke-18 di Mesir. Dan mereka menyadari bahwa kain pembalut Raja Mesir berusia 33 abad tersebut masih berbau harum. Peneliti lebih lanjut membuktikan bahwa para pendeta Mesir kuno membuat ramuan herbal berbau wangi untuk menambah ramuan pengawet mumi sang raja. Perkembangan parfum. Berdasarkan catatan sejarah, masyarakat Islam sudah menggunakan parfum sejak abad ke-6 ketika itu. Penggunaannya lebih ditujukan pada keperluan keagamaan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa mandi di hari Jumat adalah wajib bagi pria. Selain mandi, diperintahkan pula untuk membersihkan gigi dan menggunakan parfum. Islam sangat berpengaruh terhadap perkembangan parfum. Ahli kimia Persia dan Arab telah menemukan metode pembuatan parfum yang berbeda. Produksi parfum berjalan sampai penggunanya menyebar ke seluruh dunia. Saat itu parfum sering digunakan sebagai campuran bahan bangunan untuk membangun masjid. Kemudian ritual itu memberi inspirasi kepada para cendekiawan untuk mencari dan mengembangkan cara yang lebih murah untuk menghasilkan kemenyan atau parfum dalam produksi massal. Produk yang dihasilkan oleh ahli kimia muslim bukan cuma wewangian, tapi juga deodoran, sabun, pewarna rambut, dan beberapa produk cikal bakal kosmetik. Ahli kimia muslim Jabir Ibnu Hayyan pada abad ke-8 dan Al-Kindi di awal abad ke-9 membantu meletakkan fondasi mendirikan industri parfum.
Jabir ibnu Hayyan mengembangkan berbagai teknik untuk menarik ekstrak wewangian dari berbagai bahan. Cara penyulingan, penguapan, dan penyaringan yang memungkinkan pengumpulan aroma wangi dari tumbuh-tumbuhan bisa dibentuk menjadi uap yang dapat dikumpulkan dalam bentuk air atau minyak. Keberhasilan Jabir ibnu Hayyan kemudian dikembangkan lagi oleh Al-Kindi. Sampai saat ini dikenal sebagai bapak penemu parfum. Karena berkat penelitian dan eksperimennya, dia berhasil menyatukan aroma wangi dari berbagai macam bahan untuk mendapatkan beragam wewangian. Kemudian parfum dibawa ke Eropa pada abad ke-11 dan 12 melalui perdagangan dengan dunia Islam, melalui tangan tentara salib yang kembali ke Eropa kala itu. Perdagangan dengan dunia Islam yang paling sering kala itu adalah rempah-rempah, bahan pewangi, dan pewarna. Pada abad ke-14, Ratu Elizabeth dari Hungaria memerintahkan secara khusus untuk sebuah penelitian cara mencampurkan parfum dengan alkohol agar parfum cepat menguap. Ramuan baru ini kemudian dikenal dengan nama air Hungaria, yang juga merupakan cikal bakal parfum modern. Parfum modern pertama itu terbuat dari minyak wangi yang dicampur dalam larutan alkohol. Parfum ini dibuat atas perintah Ratu Elizabeth dari Hungaria. Ratu Katrina de Medici memerintahkan ahli kimia pada masa itu yang bernama Rene untuk membuat parfum ke Perancis. Melalui industri parfum di Perancis, ia mempunyai laboratorium khusus yang terhubung dengan tempat tinggalnya. Dan untuk masuk ke sana harus melewati lorong rahasia agar formulanya tetap aman. Perancis dengan cepat menjadi pusat pembuatan parfum dan kosmetik di Eropa. Dan parfum menjadi salah satu bidang industri yang terbesar di Perancis. Selama beberapa dekade, parfum telah digunakan oleh keluarga kerajaan dan orang kaya untuk menutupi bau badan mereka. Memasuki abad ke-17, masyarakat Perancis banyak menggunakan sarung tangan berparfum dalam kegiatan sehari-hari mereka. Sarung tangan berparfum menjadi tren di Prancis kala itu. Di abad ke-18, Raja Louis XV naik tahta. Pengadilannya disebut dengan labor parfum atau pengadilan wangi. Raja Louis juga meminta parfum berbeda setiap hari karena Raja Prancis itu sangat tergila-gila dengan parfum. Setelah Napoleon berkuasa, pengeluaran yang terlalu tinggi masih terus berlanjut. 2 liter parfum dikirim kepadanya setiap minggu dan dikatakan ia menggunakan 29 sabun berbahan ekstrak melati di setiap bulannya. Napoleon selalu ingin tampil dalam kesempurnaan dan menjaga kebersihan tubuhnya. Penampilan sangat penting baginya, jadi dia membawa perlengkapan mandinya kemanapun dia pergi. Napoleon bukanlah satu-satunya yang menyerah pada pesona parfum. Sang permaisuri pun memakai parfum berbahan dasar vanila, dipengaruhi oleh bau masa kecilnya. Kemudian dia mengembangkan model aroma parfum yang lebih berat dan lebih mewah, khususnya yang berbahan dasar nilam, kacang tongka, dan kayu. Nilam Indonesia telah sampai ke Eropa. Aroma tumbuhan tropis ini menemukan tempatnya dalam komposisi yang baru. Nilam pun mampu membius hidung masyarakat Prancis dan aroma khas nilam pun ditemukan di mana-mana. Di Prancis, parfum telah banyak berkembang dan terus berinovasi yang telah mengubah perkembangan parfum di dunia. Seperti parfum cair yang dicampurkan dengan air ketika akan mandi. Ada juga sebagai obat kumur, kemudian ada pula dicampurkan dengan beberapa jenis makanan dan bahkan disuntikkan langsung pada kulit mereka. Pada abad ke-19, bermuncullah produk-produk parfum yang diciptakan oleh berbagai kalangan masyarakat sebagai bagian dari cara mereka mengekspresikan diri. Tahun pertama abad ke-20, parfum menjadi lebih mewah, lebih proaktif, lebih tajam, dan terkadang botolnya membangkitkan lekuk artis Amerika. Prancis semakin menetapkan diri sebagai negara produksi parfum terbesar di dunia. Pada tahun 1950-an, parfum pertama telah tiba di pasaran. Di Eropa, dunia parfum sangat tertarik dengan pasar pria. Dengan munculnya berbagai merek dagang terkenal dimulai pada tahun 1950-an seperti Christian Dior, Nina Ricci, dan lain sebagainya.
Tahun 1970-an, dengan maraknya periklanan dan tren romantis menjadikan parfum sebagai gaya hidup yang nyata. Pria secara bertahap meninggalkan aftershave mereka demi parfum, yang pada dasarnya dibuat berdasarkan kesepakatan praktis. Tren parfum beraroma feminim, aroma bunga, dan aroma sitrus semakin digemari. Tahun 1980-an, parfum mewujudkan aroma individualisme, pemujaan terhadap tubuh, kesuksesan, dan kemewahan. Akibatnya, parfum menjadi memabukkan dengan beraroma kesuksesan oriental yang luar biasa. Berbeda dengan dekade sebelumnya, aroma parfum tahun 90-an memiliki aroma ketenangan, kegembiraan, kesederhanaan, dan kesetiaan. Parfum beraroma seperti vanila, aquatic, buah, dan bunga ini merupakan cikal bakal kemunculan parfum unisex yang pertama.